Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz, NPM 2017051007, kelas D, S1 Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas 2 pengantar organisasi komputer. Yang pertama, apa itu konsep program? Menurut konsep umum, pemrograman adalah urutan langkah, prosedur, atau tindakan yang harus dilakukan secara sistematis, berencana dalam jangka waktu untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Sedangkan kalau menurut IT, pemrograman adalah urutan langkah prosedur yang diwujudkan dalam bentuk instruksi-instruksi pemrograman yang diberikan kepada komputer tersebut dapat menjalankan suatu fungsi untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Selanjutnya yaitu ada fungsi program. Pada umumnya, keberadaan program menjadi suatu hal yang diharapkan oleh komputer. Sebab program dapat mengontrol program keras atau hardware untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Jika tidak ada program, maka komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak dapat melakukan tugas apapun yang diinginkan oleh pengguna atau user. Program memiliki fungsi mengatur hubungan antara hardware agar dapat bekerja secara bersamaan. Dengan begitu, hardware dapat bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing tanpa ada hambatan. Yang kedua, ada program memiliki fungsi untuk mengidentifikasi program. Misalnya, File Explorer yang berperan sebagai tempat untuk mengakses berbagai jenis program lainnya yang tersimpan dalam komputer. Yang ketiga, program juga memiliki fungsi untuk menghubungkan antara program dengan hardware. Sebagai contoh, Device Manager yang berfungsi sebagai program untuk mengelola seluruh hardware yang dikenali oleh sistem operasi Windows. Yang keempat, ada program memiliki fungsi untuk menerjemahkan instruksi ke dalam bahasa mesin. Contohnya adalah compiler dari bahasa pemrograman seperti Visual Basic, Java, C++, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh program. Yang pertama, sistem operasi. Sistem operasi atau operating system merupakan program komputer yang kompleks yang di dalamnya terdapat berbagai program lain sebagai jembatan antara program dengan komputer. Ada Microsoft Windows, yaitu sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka berbasis GUI atau Graphical User Interface. Yang selanjutnya ada Unix. Unix ini sistem operasi yang dikembangkan sekitar tahun 1970 yang dikenalkan oleh Ken Thompson dan Dennis Ritchie di Bell Labs. Selanjutnya ada Macintosh Operating System, yaitu sistem operasi yang biasa dikenal dengan sebutan Mac OS, diperkenalkan pada tahun 1984. Selanjutnya ada program aplikasi. Program aplikasi merupakan jenis yang dapat menjalankan suatu tugas dan fungsi yang lebih spesifik. Beberapa program yang termasuk ke dalam program aplikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengolahan kata. Program aplikasi yang dirancang khusus untuk mengolah kata. Yang kedua adalah pengolah angka. Program yang dirancang khusus untuk mengolah data berupa angka. Yang ketiga ada pengolahan database. Program ini dirancang khusus untuk memanipulasi data dalam jumlah yang besar. Yang keempat ada pengolahan statistik, yaitu program yang dirancang untuk menganalisis data statis. Yang kelima ada program akuntansi. Program ini dirancang untuk mengelola data keuangan dan akuntansi. Yang keenam ada program presentasi, yaitu program yang dirancang untuk menyampaikan informasi dalam bentuk tampilan slide. Selanjutnya ada program grafis. Program yang dirancang untuk mengolah suatu gambar. Selanjutnya ada program multimedia. Program ini dirancang untuk menyajikan informasi yang berkaitan dengan multimedia. Selanjutnya ada program utility. Program ini merupakan program yang digunakan untuk melakukan tugas maintenance, seperti menganalisis, mengonfigurasi, dan mengoptimalkan keamanan komputer. Contohnya seperti sistem restore, disk scanner, disk development, file manager, antivirus, dan lainnya. Dan selanjutnya ada yang keempat ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan program yang berisikan serangkaian instruksi untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Beberapa contoh pemrograman akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada low level language, contohnya adalah bahasa assembly. Yang kedua ada middle level language, yaitu contohnya adalah bahasa C.
Yang ketiga ada high level language, contohnya adalah Basic dan Pascal. Yang terakhir ada object oriented language, contohnya adalah Visual C, DLP, Visual D-Base, dan Visual Fox Pro. Ini merupakan selanjutnya ada eksekusi program dan contohnya. Siklus eksekusi program. Rancangan arsitektur Von Neumann didasarkan pada 3 konsep. Yang pertama ada data dan instruksi-instruksi disimpan di memori baca tulis tunggal. Yang kedua ada memori dapat dialamati dengan lokasi tidak tergantung pada jenis data yang berada di dalamnya. Yang ketiga ada eksekusi terjadi dengan cara sekuensial dari instruksi yang satu ke instruksi lain berikutnya. Ini ada fungsi dasar komputer. Fungsi dasar komputer ini merupakan eksekusi program atau CPU melakukan tugas ini dengan cara eksekusi suatu program. Proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari 2 langkah. Yang pertama ada instruksi baca atau fetch CPU dari memori. Yang kedua ada CPU mengeksekusi setiap instruksi. Eksekusi program terdiri dari yang pertama ada program pengolahan fetch, yang kedua ada eksekusi instruksi. Selanjutnya ada eksekusi sebuah instruksi terdiri dari jumlah langkah. Pada tahap ini pengolahan instruksi dibagi menjadi dua tahap, yaitu fetch dan eksekusi. Pada setiap siklus instruksi, CPU awalnya akan membaca instruksi dari memori. Terdapat register dalam CPU yang berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi. Instruksi selanjutnya yang disebut dengan program counter atau PC. PC akan menambah suatu hitungannya setiap kali CPU membaca instruksi. Instruksi-instruksi yang dibaca akan dibuat dalam register instruksi atau IR. Instruksi-instruksi ini akan dalam bentuk kode-kode biner yang dapat diinterpretasikan oleh CPU, kemudian dilakukan aksi yang diperlukan. Yang pertama ada Operand Address Calculation atau OAC, yaitu menentukan alamat operand. Hal ini dilakukan apabila melibatkan referensi operand pada memori. Yang kedua ada Operand Fetch atau OF, adalah mengambil operand dari memori atau dari modul I atau O. Data Operation DO, yaitu membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi. Yang ketiga ada Operand Store atau OS, yaitu menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori. Ya, ini merupakan tabelnya, tabel siklus fetch dan tabel siklus eksekusi. Selanjutnya ada tahap eksekusi program. Ada tahapan-tahapan yang dimulai dari tahap 1, yaitu PC program counter, berisi alamat 300 untuk instruksi pertama. Instruksi yang berada di alamat 300 dimuatkan ke IR atau Instruction Register. Tentunya proses ini melibatkan penggunaan MAR atau Memory Address Register dan MBR Memory Buffer Register. Tahap selanjutnya instruksi dalam IR untuk 4 bit pertama menunjukkan opcode atau bit berikutnya yaitu 12 bit menunjukkan alamat. Jadi instruksi 1940 maksudnya 1 sama dengan opcode 00001 sama dengan isi AC dari memori alamat 940. Tahap selanjutnya PC bertambah nilainya dari instruksi berikutnya diambil yaitu di alamat 301 dan dimasukkan di dalam IR. Tahap selanjutnya instruksi dalam IR yaitu 5941 maksudnya 5 sama dengan opcode 0101 tambahkan AC dengan isi memori alamat 1941 dan hasilnya disimpan dalam AC. Tahap 5, PC bertambah nilainya dan instruksi berikutnya diambil yaitu alamat 302 dan dimasukkan ke dalam IR. Tahap selanjutnya instruksi dalam IR yaitu 2941 maksudnya 2 sama dengan opcode 0010 sama dengan isi AC disimpan di dalam memori 941. Ini adalah selanjutnya adalah bagian-bagian pada gambar tersebut. Yang pertama ada program counter atau PC. Ini disebut pointer instruksi atau instruksi mendaftarkan alamat atau hanya bagian dari instruksi sequencer di dalam komputer. Adalah daftar prosesor yang menunjukkan tempat komputer ini dalam urutan instruksi. Yang kedua ada instruction register atau IR. Register menyimpan instruksi yang sedang dijalankan. Yang tiga ada akumulator AC.
OAC merupakan register menyimpan sementara operan dan hasil operasi ALU, namun memiliki fungsi yang lebih spesifik. Yang pertama yaitu tempat penyimpanan sementara hasil suatu operasi aritmatika atau logika. Selanjutnya, tempat memasukkan nomor layanan interupsi untuk keperluan pemesanan sebuah layanan interupsi. Yang ketiga, ada tempat penyimpanan bilangan yang dikalikan dan setengah bagian terkecil dari suatu perkalian. Dan terakhir, ada tempat penyimpanan setengah bagian terkecil sebuah bilangan yang akan dibagi dan hasil bagi suatu pembagian. Selanjutnya, ada jenis operasi dan set instruksi. Yang pertama, ada data processing, matematik, dan logika instruction. Data processing adalah jenis pemrosesan yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Pemrosesan data ini sering menggunakan komputer sehingga bisa berjalan secara otomatis. Setelah diolah, data ini biasanya mempunyai nilai yang informatif. Jika dinyatakan dan dikemas secara terorganisir dan rapi, maka istilah pemrosesan data sering dikatakan sebagai sistem informasi. Yang kedua, ada data storage atau memory instructions. Sering disebut sebagai memori komputer, merujuk kepada komponen komputer, perangkat komputer dan media perekaman yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu. Penyimpanan data komputer menyediakan salah satu fungsi inti dari komputer modern, yakni mempertahankan informasi. Yang ketiga, ada data movement atau I atau O instructions. Proses data movement ini adalah memindahkan atau dapat dikatakan membackup juga data-data dari database yang merupakan data, indeks, grant, skema, dan lain-lain tempat baru. Tempat baru ini bisa ke dalam database baru atau memang untuk di backup saja. Data movement terdiri dari dua bagian besar, yaitu load dan upload. Difokuskan untuk memindahkan data yang berupa indeks atau data itu sendiri alias isi dari database tersebut. Yang kedua ada export dan import. Memindahkan data secara lengkap mulai dari grant, skema, dan seluruhnya. Yang keempat ada control, test and bridge instructions. Unit kembali atau dalam bahasa Inggris disebut control unit atau CPU adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan, kendali, kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU atau Arithmetic Logical Unit. Di dalam CPU tersebut, output dari CPU ini akan mengatur aktivitas dari bagian lainnya dari perangkat CPU tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.